Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon Radio Tangga Bencana. Kita masih hadirkan Lintas Cirebon Pagi untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan Dialog Pagi untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Selamat mengikuti. Selamat pagi pendengar, kita jumpa kembali dalam Dialog Pagi RRI Cirebon untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas mengenai perlunya memilih tempat libur sekolah secara bijak. Ya, liburan adalah hal yang menyenangkan untuk anak-anak karena hal yang paling dinantikan dan mereka terbebas dari tugas-tugas sekolah yang rutin dilakukan. Di momen liburan sekolah, pendengar, biasanya dimanfaatkan orang tua atau sekolah untuk berlibur ke tempat wisata. Namun tentunya tempat wisata yang akan dituju ini penting sekali bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dan juga manfaat lainnya. Ya, bagaimana memilih tempat libur sekolah secara bijak? Baik, pendengar, kami akan membahasnya bersama narasumber pagi ini. Yang pertama kami akan berbincang bersama orang tua siswa, yaitu Ibu Sri Siti Khadijah. Kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Mas Iskandar. Oke, kabar baik Bu Sri ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Sri adalah orang tua siswa pendengar dan beliau adalah warga Kabupaten Cirebon ya Bu ya? Iya betul. Oke, Bu Sri, saat ini kan sudah memasuki libur sekolah, kenaikan kelas ya Bu ya. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan saat libur ini apa saja Bu? Kalau saya dan anak-anak, karena papahnya itu kan dinas di luar kota ya Mas ya. Jadi kita tujuan utamanya ke tempat papahnya dinas, sambil melihat-lihat ada tempat liburan apa sih di sana gitu. Oke, jadi sesuai dengan tempat ayahnya dinas ya Bu ya. Iya betul. Oke. Nah, dalam jadi kayak Desember kemarin kan di Surabaya tuh. Jadi kita Surabaya. Nah, alhamdulillah ini per April pindah ke Jakarta. Jadi kita nanti bagi rapat insya Allah ke Jakarta. Oke, kemungkinan nanti liburan sekolah ini liburannya di Jakarta gitu ya Bu ya. Iya betul. Baik, ya Bu Sri, dalam memilih tempat liburan nih, apakah berdasarkan permintaan anak? Mungkin ada permintaan dari anak begitu Bu? Kalau kita sih biasanya diarahkan ya Mas ya. Jadi misalnya kita akan liburan ke Jakarta nih nanti. Di sana nanti ada kalian mau kemana dulu? Misalnya ke Kota Lama, Monas, terus kayak SeaWorld itu kan di Dufan gitu, terus KMTI, Taman Mini gitu. Oke. Sambil diliatin, kita googling terus tempatnya kayak gini loh, kayak gini gitu. Jadi utamanya sih yang mengandung education ya Mas ya. Yang mengandung ada unsur pendidikannya gitu. Oke, ada unsur pendidikannya. Jadi dalam arti dalam memilih tempat liburan, jadi selain mengikuti kedinasan dari ayahnya, ini juga berdasarkan tidak berdasarkan permintaan dari anak ya Bu, tapi dimusyawarahkan bersama dulu begitu ya? Ya, tetap kita arahkan gitu kemana. Oke, tapi pernah nggak sih Bu, maksudnya anak-anak ini setelah ibu atau ayahnya ini menyampaikan, nah nanti kita liburannya di sini aja ya. Nah, tapi anak ini pernah tidak sih menolak begitu Bu? Alhamdulillah sama ini sih enggak ya, karena kan kita cari tempat yang berbeda gitu Mas dari sebelumnya. Oke. Pasti mereka antusias aja sih.
Suka aja ya, mau diajak liburan kemana? Iya, suka-suka aja. Karena kan keluar dari rutinitas ya. Intinya kan liburan keluar dari rutinitas yang selama ini mereka belajar. Terus motivasi ujian juga kan kadang kita kasih kayak semacam reward ya. Liburannya kayak reward mereka udah belajar bersusah payah gitu. Nanti kita habis ujian bagi rapot, hasilnya insya Allah bagus, kita liburan gitu. Jadi kan mereka ada semangat juga gitu. Oke. Ya, dalam pilihan tempat liburan atau hiburan ini seperti apa Bu yang menjadi tujuan keluarga biasanya Bu? Biasanya kita siapin penginapan dulu ya. Jadi kan nggak ke satu destinasi biasanya Mas. Jadi biar hemat waktu dan biaya. Oke. Kita lihat bisa kita ke arah mana. Apalagi Jakarta ya, kita lihat kayaknya macet nih, kita cari penginapan aja deh yang dekat-dekat mana gitu. Yang kira-kira di tengah-tengah gitu. Kita bisa ngunjungin ke beberapa tempat dengan biaya penginapan yang cukup terjangkau, tapi dia udah standar COVID ya tentunya ya, kayak orang kan udah ini kesehatan diutamakan juga. Jadi penginapannya kita cari yang standar COVID, terus kita cari info tiket masuk areanya berapa. Jadi hitung-hitung juga, budget juga sama. Tetap ya, budget juga harus diperhitungkan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Sama perjanjian sama anak-anak misalnya. Perjanjian seperti apa? Harus tetap jaga prokes, kayak mereka pakai masker, terus cuci tangan ketika sudah memegang-megang fasilitas umum atau mau makan, kayak gitu sih. Standar aja. Sama perjanjian nggak boleh beli yang tidak perlu. Gitu. Ya, kalau tempat wisata kan tahu sendiri ya, gitu. Ya. Ada boneka-boneka apa gitu yang bentuknya sesuai kayak boneka Dufan atau boneka apa gitu kan ya. Kaos-kaosnya atau apa kan kayaknya udah banyak souvenir gitu dari mereka kecil gitu. Jadi pas udah besar nih, gak usah beli gitu ya. Kayaknya kurang bermanfaat gitu. Oke. Di tempat hiburan biasanya banyak tuh. Betul, banyak sekali ya. Iya, Pernak-pernik ataupun juga mungkin oleh-oleh dari tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan gitu ya. Iya. Oke, Bu Sri, kalau boleh tahu Bu, kalau putra-putri Ibu nih usianya berapa Bu? Yang paling kecil Bu? Oh, yang paling kecil kelas 4 SD. Oh, 4 SD. 3 tahun, ya. Yang paling gede? 13 tahun, kelas 8. Oke. Mau naik kelas 9, iya. Iya, oke. Jadi kalau usia-usia segitu pasti betul ya Bu ya, masih banyak sekali keinginan yang ingin dibelinya. Tapi alhamdulillah sudah bisa diskusi, jadi sudah bisa kerja sama lah istilahnya. Beda sama waktu kecil Mas. Waktu kecil kan minta ini, minta itu gitu kan, lebih banyak permintaannya. Kalau udah besar gini kita sudah bisa memberi pengertian kepada mereka. Oke. Gitu. Baik, tadi Ibu menyampaikan kita juga sebagai orang tua harus bisa memilih tempat yang memang nyaman dan apalagi sekarang kan masih bisa dibilang masih pandemi COVID-19 ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu proteksi yang memang harus dilakukan pada anak-anak di liburan ini agar tetap nyaman dan aman, apalagi memang sekarang ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Bagaimana Bu? Ya, kalau misalnya liburan gitu ke tempat umum ramai gitu, usahakan kita jangan terlalu berdekatan ya. Tetap sih jaga jarak tetap, terus prokes juga, kayak terus mengganti masker tiap berapa jam gitu juga perlu sih Mas, karena kita kan nggak ngerti ya kerumunan mana yang nempel virusnya di masker kita kan juga nggak tahu gitu. Sama tetap bawa hand sanitizer kemana-mana gitu aja sih. Oke, apalagi sekarang kita ketahui COVID-19 juga lagi mulai naik lagi ya Bu ya? Ya, di Jakarta, informasinya seperti itu. Informasinya seperti itu. Oke. Ya tetap itu aja, jaga itu. Diingatkan sama anak-anak. Terus kalau misalnya kita makan di restoran gitu juga kita lihat-lihat kebersihannya. Misalnya kelihatan dari luar, terlalu ramai Kak. Kita cari yang agak sepi ya, yang agak bisa social distancing gitu. Pilih-pilih gitu juga. Oke. Biasanya kalau mungkin ada tempat yang favorit Bu, yang memang betul-betul disuka sekali oleh anak-anak dan juga ya hasil kesepakatan musyawarah bersama keluarga. Seperti misalnya
lebih favoritnya lebih ke apa namanya, liburan di kita berenang saja atau ke gunung atau kemana gitu Bu? Anak-anak favoritnya sih air ya biasanya. Suka ke pantai gitu atau Sukanya kolam. ke pantai gitu ya. Iya, yang mengandung air lah, betah biasanya. Oke, Kalau bisa. gunung kan lebih apa ya? Ke udara-udara yang dingin begitu Bu? Ya, terus perjalanannya biasanya lumayan ya. Hmm. Oh, mungkin karena anak saya perempuan nih, nggak terlalu begitu suka. Kayak misalnya, kita parkirnya di mana, nanti kita harus jalan gitu beberapa kilo gitu, mau camping atau gitu, kurang minat gitu kayaknya. Iya. Lebih suka ke yang ada kolamnya atau kita ke pantai gitu-gitu sih, sama arena bermain gitu yang ada mainannya kayak gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri memilih tempat liburan yang tepat Bu bagi anak-anak, nah apa Bu kira-kira? Yang paling tepat itu ya menurut saya jadi tidak sekedar liburan ya, jadi mengandung unsur edukasi tadi, misalnya ada sejarah, misalnya kita kalau ke Jawa Tengah ya, kebetulan nenek kakeknya kan di Jawa Tengah, jadi kita kalau ke Jawa Tengah tuh mereka lebih saya ajak ke tempat-tempat bersejarah, kayak misalnya Gedung Songo, terus Tawang Sewu, terus agak ke arah sana sedikit Magelang itu Borobudur kayak gitu-gitu Mas. Jadi yang ada di pelajaran sejarah mereka juga gitu. Jadi kita sedikit bisa memberi ini loh yang ada di sejarah tuh, ini loh bangunannya gitu loh. Oke, jadi apa namanya istilahnya liburan yang beredukasi ya, mengandung edukasi. Ya, jadi ketika pulang dia bisa cerita, misalnya temennya cerita apa gitu, dia juga bisa cerita. Aku kesini gitu kan. Ada ini yang di sejarah, misalnya Candi Borobudur gitu, lihat mereka memegang langsung candi-candinya gitu kan. Terus sejarahnya bisa juga kita browsing, kita bacakan sama mereka, ini sejarahnya gini gitu. Oke, baik Bu Sri, jadi perlu ya kita sebagai orang tua memilih tempat liburan sekolah secara bijak untuk anak-anak kita ya. Iya betul sekali Mas, terutama itu tadi sesuai sama kondisi keluarga ya, kayak budgetnya, terus rutenya kemana gitu. Yang kalau bisa sih, kalau saya pribadi sekalian silaturahmi, misalnya ke rumah eyangnya gitu kan, ada kota itu ada saudara gitu loh, jadi ya misalnya silaturahmi juga, memperpanjang silaturahmi gitu. Oke. Sekalian liburan. Baik. Kalau Ibu Sri sendiri memang rutin Bu tiap tahun setiap libur anak sekolah ini pasti mengajak putra putrinya atau untuk berlibur begitu? Kalau kita karena ya itu tadi Mas, karena ayahnya kerja di luar kota ya, insya Allah sih rutin kalau dia gitu rutin. Dia juga jadwal ayahnya sibuk nggak apa gitu. Minggu-minggu ini sibuk nggak, anak-anak libur, jadi papanya bisa meluangkan cuti setidaknya 3 hari gitulah. Iya, Baik. jadi kita persiapkan dulu sebelumnya. Baik, Ibu Sri yang terakhir mungkin ada tips Bu untuk para orang tua Bu terkait dengan memilih tempat libur sekolah secara bijak Bu. Kita yang pertama tetap kita bicarakan dulu sama anggota keluarga ke tempat mana yang akan dituju, kemudian kita sambil hitung-hitung budget juga, cukup nggak ini, jangan sampai kita liburan tuh setelah liburan mau bayar kenaikan kelas nggak ada gitu kan. Kayaknya nggak ini banget. Harus itu juga siap-siap kan, karena habis ini kan kenaikan kelas tuh Mas. Betul. Nah itu apalagi sekolah swasta ya misalnya ya, itu harus dipikirkan juga biayanya. Kemudian kesehatan diutamakan, jadi kita pergi itu bawa barang-barang pribadi dan obat-obatan yang cukup. Apalagi di masa pandemi ini kan, prokes harus tetap dijalankan itu. Terus apa lagi ya? Udah itu saja sih Mas. Itu saja ya Bu ya. Diberi pengarahan aja kalau anak-anak sih, dibilangin gitu apa-apa saja yang harus mereka lakukan di tempat umum gitu-gitu aja. Oke.
Baik, Ibu Sri, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini, Ibu Sri. Sukses selalu. Salam untuk keluarga ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Mas Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pendengar, baru saja kami berbincang ya bersama Ibu Sri Siti Khadijah. Beliau adalah salah satu orang tua siswa warga dari Kabupaten Cirebon terkait dengan perlunya memilih tempat libur sekolah secara bijak. Ya, dan tentunya pendengar, memang kita sebagai orang tua dalam momentum musim liburan anak sekolah ini menjadi salah satu ajang bagi kita dalam mempersiapkan lokasi liburan, baik sesuai keinginan anak maupun yang sudah direncanakan bersama keluarga. Nah, salah satu orang tua siswa juga, Rinto ya, warga Kota Cirebon, juga mengatakan bahwa ini sudah menjadi kewajibannya untuk berlibur bersama anak-anak katanya di masa libur sekolah. Mengingat masih dalam suasana pandemi, lokasi liburan ini hanya dilakukannya di wilayah terdekat saja di dalam Kota Cirebon. Oke, baik pendengar, kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali dialog pagi untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Tetaplah bersama RRI Cirebon. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dialog pagi hari ini. Dan kalau tadi kami sudah berbincang bersama orang tua siswa, yaitu Ibu Sri Siti Khadijah. Dan kali ini pendengar, kami akan berbincang bersama siswa ya, salah seorang siswa, ada Kinanti Skar Karumi, siswa kelas 6B SD IT Al-Hikmah Kota Cirebon. Assalamualaikum Kinanti. Waalaikumsalam. Oke, kabar baik Kinanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang sudah mulai libur sekolah nih. Nah, biasanya kalau libur, ini biasanya jalan-jalan kemana nih Kinan? Biasanya kalau liburan biasanya ayah sih ngajaknya ke Cibulan ya. Ke Cibulan. Iya. Ngapain katanya kalau ke Cibulan?
Iya, berenang karena Kinan suka main air. Oh, jadi Kinan kalau liburan berenang, pokoknya seneng lah main air gitu ya. Iya, Selain itu kemana lagi tuh? Kalau ayah ngajak liburan, Kinanti? kadang kalau berdua sama mama ke mall sih ya. Ke mall. Kalau ke mall berarti belanja dong, shopping. Oke, selain apa namanya ngajakin liburan Kinanti gitu ya. Kalau Kinantinya sendiri biasanya pernah nggak sih minta ke ayah sama manggilnya bunda atau ibu? Mama, Oh mama, pernah nggak Kinanti minta ke ayah sama mama ini, mah ya nanti liburan tahun depan Kinan pengen liburan ke sini dong, pernah nggak gitu? pernah. Pernah. Kemana Kinanti waktu itu minta minta liburan kemana? Waktu itu minta kemana ya? Ke daerah Semarang lah, ada mainan gitu. Mm-mm. Ada tempat bermain gitu ya? Iya, Itu tahunya dari mana Kinanti? iya biasanya kan dari Instagram, dari TikTok gitu. Mm-mm. Terus gimana? Jadi ke sana? Enggak sama mama sama ayah, tapi sama teman-teman sekolah sih. Oh, sama teman-teman sekolah. Iya, Mm-mm. Oke, berapa lama? cuman sehari doang. Oh, sehari. Iya. Mm-mm. Nah, jadi tempat-tempat liburan yang paling disenangi sama Kinanti, tempat-tempat liburan yang paling disenangi oleh Kinanti apa nih? Kemana nih? Kemana? Ke Cibulan sih. Ke Cibulan. Berarti kayaknya sering banget ya ke Cibulan ya kalau liburan ya. Iya, iya. Ayahnya pasti ketawa-ketawa ini. Oke. Kinanti, apa saja sih yang didapat atau pengalaman apa aja sih yang didapat dari tempat berlibur? Pengalamannya apa? Kadang-kadang suka punya teman baru gitu. Terus apalagi yang didapat nih kalau misalnya Kinanti sama ayah, sama mama liburan gitu. Yang didapatnya nih apa nih? Kemarin misalnya ke Cibulan, dapat apa? Pengalamannya apa nih? Dapat teman baru pernah pas itu. Heeh. Dapat teman baru, kenalan di sana. Iya. Terus Terus apa lagi ya? orang mana katanya kenalan? Dapat kenalan orang mana? Nggak tahu. Udah lupa ya. Barangkali di sana apa liburan ke Cibulan mungkin dikasih tahu misalnya sama ayah sama mama, nanti ini kalau di Cibulan itu sejarahnya begini begini gitu. Dapat pengalaman seperti itu nggak? Dapat edukasi seperti itu nggak? Misalnya kalau nggak dari ayah mungkin dari orang-orang sekitar di sana gitu. Pengalaman yang paling berkesan saat liburan apa nih Kinanti? Pengalaman yang paling berkesan tuh apa ya? Ya main air bareng temen. Gitu, bisa bercanda-canda, ketawa-ketawa. Emang kalau main air tuh seneng sih ya? Iya. Bisa bercanda, banyak temen airnya ya. Walaupun nggak kenal jadi akhirnya kenal gitu ya. Iya. Oke. Kalau di sekolah sendiri, ini apakah apa namanya pernah mengikuti liburan bersama teman-teman nggak? Pernah. Pernah. Iya. Selain kemarin katanya ke Semarang, kemana? Ke Semarang ya? Iya, ke Semarang. Kemana lagi tuh? Biasanya pas outbound tahun kemarin sih ke Tirta Agung Mas. Ke mana? Tirta Agung Mas. Di mana tuh? Di mana ya? Di daerah mana ya Tirta Agung? Kuningan. Di daerah Kuningan ya. Iya. Oke. Nah, tahun ini rencananya mau liburan kemana? Tahun ini udah kalau sama teman-teman udah. Oh, sama teman-teman udah. Kalau sama ayah sama mama?
Udah juga pas sebelum itu. Udah juga ya. Iya. Oke, jadi selama liburan apa namanya, pastinya Kinanti banyak mendapat pengalaman, banyak mendapat apa namanya, pendidikan lah ya, edukasi juga ya. Karena di Iya. Cibulan juga kan memang ada sejarahnya juga kan, seperti itu ya. Iya betul. Renang dengan ikan besar ya. Iya. Renang dengan banyak ikan di sana ya. Ikan apa namanya katanya di sana? Ikan dewa. Ikan dewa. Oke, terus dikasih makan gitu ya? Enggak, belum pernah ngasih makan. Oh, belum pernah ngasihin makan, cuma renang bareng gitu ya sama ikan di sana ya? Iya. Oke. Nah, apa namanya? Kalau misalnya saat berlibur, nah pesan apa saja sih yang memang harus disampaikan oleh apa namanya, ayah sama ibu biasanya ke Kinanti nih? Ayah sama ibu pesan apa ke Kinanti kalau misalnya nanti liburan ke sini, pesan ayah sama ibu ini. Pernah nggak ayah sama mama ngasih pesan seperti itu? Pernah. Apa pesannya? Pesannya hati-hati, jangan teledor, Apalagi tuh? jaga barang. Barang bawaannya tolong dijaga, misalnya handphone apa gitu ya. Iya. Terus? Jangan kepisah sama rombongan temen gitu. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Lebih berkesan mana sih liburan dengan sekolah sama keluarga? Lebih sama teman-teman Oh sekolah. gitu. lebih berkesan dengan teman-teman. Kenapa? Ya karena kan kalau temen sekolah kan udah pada mau pisah, kalau sama mama saya ya bisa lah sering ntar ke depannya. Oh gitu. Ya. Oke. Baik. Kinanti, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Kinanti yang lainnya yang nanti akan berlibur nih di tahun ini. Apa nih? Punya pesan apa nih? Punya tips apa supaya liburannya berkesan, kemudian juga nyaman, aman gitu. Apa nih? Punya pesan apa untuk teman-teman Kinanti yang lainnya? Kalau liburan sama teman-teman sekolah, lepas handphone aja sih biar kerasa gitu waktu bersamanya. Terus ya ngobrol-ngobrol, jangan mendiam diri sendirian gitu. Ngobrol sama teman-teman sekolah, makan bareng, ya ketawa-ketawa bareng lah. Oke. Oke. Baik. Kinanti, terima kasih ya sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Kinanti, sukses selalu ya. Iya. Oke, selamat berlibur juga. Iya, makasih. Salam ya untuk keluarga, untuk ayah sama untuk mama ya. Salam ya. Iya, ntar dulu. Semoga sehat semuanya dan mudah-mudahan Kinanti sukses selalu ya. Amin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang juga bersama salah satu siswa kelas 6B ya, SD IT Al Hikmah Kota Cirebon, Kinanti Sekar Karumi. Oke, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana. Kita akan masih lanjutkan kembali dialog pagi hari ini. Dan nanti kita juga selain berbincang bersama siswa, bersama orang tua, kita juga nanti akan berbincang bersama psikolog klinis Cirebon sesaat lagi. Jadi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana. Barang
saya tengah berada di depan pintu masuk Gua Sunyaragi, objek wisata Gua Sunyaragi di Kota Cirebon, di mana objek wisata Gua Sunyaragi ini merupakan salah satu objek yang akan menjadi dan biasanya menjadi buruan masyarakat baik di wilayah lokal Cirebon dan wilayah lain di Jawa Barat serta kota-kota besar lainnya untuk bisa menikmati masa musim libur Lebaran di tahun ini. Apalagi dengan melandainya pandemi COVID-19, tentunya taktis bisa membuat kunjungan ke berbagai wisata, salah satunya ke Gua Sunyaragi, bahkan keraton-keraton dan juga objek wisata lain di wilayah Kota Cirebon ini bisa kembali bergairah dengan melandainya pandemi COVID ini. Dan saya coba akan sedikit berbincang dengan salah satu petugas penjaga di sini. Bapak, mohon maaf Pak, saya dari RRI Haji, Pak Marmo ya. Pak Marmo, melandainya COVID dan sekarang mau masuk musim liburan, gimana Pak untuk pengunjung sendiri sehari-hari ini? Ya kalau pengunjung sehari-hari biasa saja, nggak ada peningkatan ya. Biasa, karena mungkin masih trauma dengan COVID ya, Mas. Itu dibandingkan beberapa bulan ke belakang, sekarang lebih baik ya Pak? Oh, kalau bulan-bulan dulu lebih parah lagi Pak. Seperti ya Pak? Iya. Sekarang kira-kira sehari ada berapa puluh atau berapa ratus Pak yang bisa ya, kalau pengunjung sih kita nggak bisa masih sedikit sih, nggak terlalu seperti tapi kalau ada ya? Iya, ada sih, ada itu. Ya, seperti kita tetap pakai cek suhu, terus cuci tangan kita. Baik, terima kasih Pak Marmo. Ya, tentunya pagi hari ini pun sudah petugas bersiap-siap, dan untuk tiket masuk Gua Sunyaragi di sini tertera di pintu masuk pelajar ataupun mahasiswa 10.000, untuk umum 15.000, bahkan di sini menyediakan spot untuk prewedding atau fotografi lainnya sebesar kurang lebih antara 250.000 sampai 300.000 rupiah. Tentunya ini merupakan sebuah inovasi dan lain sebagainya agar masyarakat juga bisa kembali menikmati liburan dan juga spot-spot wisata yang ada di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya dengan liburan yang cukup murah dan bisa memberikan edukasi, pendidikan, wisata sejarah, religion dan sebagainya kepada anak-anaknya. Demikian Aji Satria langsung dari Gua Sunyaragi Kota Cirebon, kembali ke rekan penyiar di studio. Terima kasih Haji Satria atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, objek wisata religi, sejarah dan budaya seperti Gua Sunyaragi dan keraton ini menjadi salah satu destinasi saat musim libur sekolah ya. Oke, pendengar, kita masih lanjutkan dialog pagi hari ini untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Dan saat lagi kita akan berbincang bersama psikolog klinis Cirebon, Ibu Sofia Halida Fatma MSSI. Tetaplah.
lanjutkan kembali dialog pagi untuk hari ini, hari Jumat 24 Juni 2022. Dan seperti di awal pendengar kami sampaikan bahwasanya selain kami berbincang bersama siswa dan juga orang tua terkait dengan perlunya memilih tempat libur sekolah secara bijak, kami juga akan berbincang bersama psikolog klinis Cirebon, Ibu Sofia Halida Fatma, MSSI. Dan kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Ibu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kabar baik Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah. Masih kantor ya ini ya? Betul. Ya sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Bu Sofia. Oke, Bu Sofia, saat ini kan sudah memasuki libur sekolah kenaikan kelas. Nah, kegiatan apa saja sih Bu yang bisa dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah kalau menurut Ibu Sofia? Banyak ya, ketika libur ini memang bisa jadi momen di mana keluarga bisa saling berkumpul gitu ya. Jadi ada interaksi antara anak dengan orang tua, itu sih yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika berlibur ini bisa dijadikan momen yang mana anak bisa lebih banyak membangun waktu yang berkualitas dengan orang tuanya, itu yang lebih penting sih menurut saya gitu. Jadi bisa berlibur juga. Sekarang mungkin lagi banyak ya, udah mulai terbuka juga kayaknya tempat-tempat wisata ini. Jadi saya rasa juga mungkin bisa diagendakan untuk orang tua dan juga anak bisa berlibur ke tempat wisata yang memang aman, yang memang tepat dan sesuai buat anak-anaknya gitu. Oke, jadi kegiatan yang memang bisa dilakukan anak-anak untuk mengisi libur sekolah, bisa dibilang tentunya lebih kepada liburan yang berkesan seperti mendapatkan edukasi begitu ya Bu ya? Betul. Jadi memang bisa untuk bagaimana ketika anak ini perkembangannya bisa lebih tereksplorasi begitu ya. Jadi orang tua ini bisa lebih memilih tempat-tempat yang memang efektif gitu untuk menopang perkembangan anak-anaknya gitu. Jadi nggak cuma sebatas dapat hiburannya aja, tapi juga ada edukasinya juga. Oke. Kalau menurut Ibu Sofia perlu tidak sih Bu untuk memilih tempat liburan sekolah secara bijak ini perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu tidak Bu? Dengan anak atau pihak sekolah? Oke, saya rasa mungkin perlu ya untuk kita melibatkan anak juga di sini untuk pengambilan keputusan gitu ya, sehingga anak juga memiliki option gitu loh. Jadi mereka bisa ada choice gitu kan untuk menentukan apa yang mungkin mereka suka. Tapi di situ mungkin di awal kita perlu kaji lebih lanjut dulu gitu ya sebelum memberikan pilihan ke anak. Jadi kita lihat dulu kebutuhan anak kita. Kalau misal memang ketika anak kita usianya masih belum SD gitu ya, misal dia masih di bawah umur, kita bisa pilih tempat-tempat yang memang sudah jelas safe gitu ya, safety-nya ada gitu. Terus banyak mungkin pilihan-pilihan yang dia bisa mengeksplorasi motoriknya gitu ya, karena anak-anak segitu kan dia lagi seneng banyak gerak. Nah, kita bisa kasih pilihan-pilihan tempat-tempat yang memang mereka bisa banyak bereksplorasi di sana. Nah, mungkin setelah itu kita bisa tanyakan ke anak lebih pilih ke yang mana nih gitu. Mungkin begitu ya. Nah, kalau untuk pihak sekolah ini sendiri biasanya kan mereka juga punya agenda tersendiri ya, yang mana itu biasanya di sekolah juga sama guru-guru, kadang juga melibatkan orang tua untuk bisa bergabung di sana. Nah, mungkin di sekolah ini juga kita bisa memberikan suggestion gitu ya, untuk wisata-wisata yang memang edukatif, wisata-wisata. Sebenarnya gini, ada riset Mas, untuk masalah di Indonesia ini utamanya anak-anak itu mulai menurun daya konsentrasinya, daya fokusnya. Nah, ini mungkin kita bisa lebih menyarankan kepada tempat-tempat wisata yang bisa ini ya, di tempat outdoor gitu loh. Jadi anak ini bisa berlatih fokus juga di sana gitu. Jadi karena itu pengaruhnya ketika kita datang ke tempat-tempat wisata yang sifatnya indoor atau berada di dalam ruangan, itu memang pengaruhnya di situ. Anak akan mungkin cenderung mudah teralihkan fokusnya, mudah merasa bosan, kurang bisa bereksplorasi seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lebih mengarahkan untuk ke kegiatan-kegiatan yang eksterior gitu ya, di luar, outdoor, dan itu memang aman gitu. Jadi tidak membahayakan anak juga gitu sih. Oke. Jadi bisa dibilang tempat
untuk liburan sekolah ini yang lebih tepat adalah tempat liburan seperti di luar ya, di outdoor ya? Iya betul. Itu kalau menurut data ya dari banyak-banyaknya ini penelitian yang masuk memang lebih efektif untuk masalah stimulasi otak anak, untuk masalah lebih ke fokusnya anak, itu kita bisa mengarahkan ke aktivitas yang sifatnya outdoor itu tadi, gitu dibanding di dalam ruangan. Oke. Baik. Kalau tadi Ibu menyampaikan bahwasanya tempat liburan ini harus harus safety begitu. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Jadi mungkin kita bisa melihat dulu ya di medan-medan tempat yang akan kita kunjungi ini tadi, apakah cocok tidak untuk anak-anak dengan usia-usia tertentu gitu. Jangan-jangan nanti misal banyak wahana-wahana di dalamnya yang mungkin ekstrim gitu ya, yang nggak cocok buat anak-anak usia mungkin di bawah 5 tahun gitu ya, atau mungkin di bawah 10 tahun. Nah, ini perlu kita sesuaikan juga gitu tingkat keamanannya gitu. Apakah mungkin kalau misal ke wisata alam, kadang di Jawa Barat nih yang banyak apa curug mungkin ya. Nah, itu misal sekarang lagi cuacanya lagi sering hujan nih. Nah, apakah kita perlu cek juga nih aman nggak medannya untuk dilalui, aman nggak kita untuk trekking ke sana dengan bawa anak gitu ya. Mungkin poin-poin itu yang perlu kita tinjau lebih lanjut. Oke. Ya, baik. Kemudian untuk proteksi yang memang harus dilakukan oleh orang tua sendiri, Bu, agar liburan ini nyaman dan aman saat berlibur ini, bagaimana, Bu? Yang jelas memang orang tua ini perlu menyiapkan segalanya ya, termasuk fisik dan juga mentalnya gitu ya. Jadi kadang mungkin kita sebagai orang tua kurang benar-benar bisa involve di dalamnya ketika lagi liburan. Jadi nggak benar-benar tune in, benar-benar niat mau liburan gitu loh. Jadi khawatirnya sebenarnya bukan cuma kita mempersiapkan mau kemana dan kemananya, bawa bekal atau bawa segala macamnya ya, tapi lebih kepada kesiapan mental si orang tua ini juga gitu loh, bahwasanya kita berniat mau berlibur, mau membangun bonding sama anak, bikin momen yang berkualitas sama anak, ya harus benar-benar full of attention sama anak gitu. Jangan sampai nanti pada saat kita berlibur kita masih terdistraksi dengan urusan pekerjaan misal, atau mungkin kita masih terdistraksi dengan gadget kita misal. Nah, ini yang mungkin akan mengurangi esensi dari hubungan yang berkualitas itu tadi dengan anak kita gitu. Jadi kita udah benar-benar dari awal menyiapkan itu semua. Saya rasa itu sih yang paling esensial ya sebenarnya. Oke. Jadi untuk tempat liburan yang tepat dan aman serta sesuai dengan kebutuhan anak, ini intinya adalah perlu dikomunikasikan juga ya, Bu ya. Betul. Oke. Jadi jangan sampai orang tua yang harus selalu dituruti ya oleh anak-anaknya ya. Betul. Oke. Jadi itu juga melatih sih sebenarnya untuk pengambilan keputusan gitu loh. Jadi kita sedari dini juga udah mengajarkan ke anak, oh ternyata dia juga boleh loh untuk menentukan pilihan gitu. Tidak melulu orang tua yang harus menentukan gitu. Itu juga termasuk ini ya, pembelajaran untuk mereka juga. Oke. Baik. Ya. Sekolah ini juga kan kadang melaksanakan liburan sekolah ya, Bu ya, atau studi tour lah ya. Menurut Ibu, tujuan wisata yang tepat dengan kebutuhan siswa itu seperti apa, Bu? Jadi memang perlu banyak ini ya, source yang mungkin didapat gitu ya, untuk anak-anak, untuk peserta studi tour itu sendiri gitu. Jadi kalau memang misal anak-anak SMP yang mau berangkat nih, nah kita perlu tahu apa yang dibutuhkan sama mereka gitu, untuk eksplorasi ke arah mananya nih gitu. Mungkin untuk lebih ke pengembangan diri mereka atau kewawasan mereka, kita bisa arahkan ke tempat-tempat yang potensial untuk itu gitu. Jadi anak ini bisa belajar banyak hal gitu, bisa melihat mungkin sesuatu kajian lain di luar sekolah mereka gitu. Jadi kita perlu bisa melihat itu sih, tahapan perkembangan anaknya, kebutuhan mereka itu apa, dan itu bisa kita sesuaikan ke objek wisata yang nantinya bisa mendukung itu semua gitu, bisa memenuhi itu. Lebih gitu. Oke. Nah, kalau liburan ini kan tentunya tidak lepas dari budget lah ya, Bu ya. Betul. Budget yang memang harus kita perhitungkan, harus kita persiapkan. Nah, oke, sebagai orang tua sendiri harus seperti apa, Bu,
terkait dengan budget untuk tujuan wisata ini. Iya betul, ini memang agak sensitif ya masalah keuangan gitu ya. Tapi saya rasa memang perlulah orang tua mulai dari sekarang mungkin bisa membuat floating budgeting gitu ya, budgeting untuk semacam paket untuk liburan mereka gitu ya. Jadi udah ngerti nih, karena itu juga termasuk salah satu kebutuhan gitu ya dalam hidup kita. Kita perlu ada yang namanya entertain itu juga gitu. Jadi mungkin perlulah kita menyisihkan gitu ya, kita bisa lakukan evaluasi untuk masalah keuangan. Biasanya butuhnya berapa nih untuk liburan anak gitu ya. Kadang kan dari sekolah juga biasanya udah ada nih gitu, dan itu perlu kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita, bukan dengan yang memaksakan juga gitu sih. Jadi saya rasa memang kita perlu mulai dari sekarang untuk menyisihkan ya untuk dana-dana, bahwasanya kita liburan itu tadi yang memang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi bukan yang memaksakan gitu mungkin ya. Oke. Baik. Ya. Mungkin ada pendengar RRI yang akan bergabung, silakan boleh ke 0231849329 ya. Pagi hari ini kita sedang membahas mengenai perlunya memilih tempat libur sekolah secara bijak. Dan kita sebagai orang tua pun atau sekolah ini sebaiknya bijak ya Bu ya dalam memilih tempat liburan di masa libur sekolah ini. Betul. Oke, jadi sebetulnya tempat liburan di masa liburan sekolah ini kalau menurut Ibu Sofi sendiri tempat yang bijak ini seperti apa sih Bu? Jadi memang untuk memilih yang bijak ini tadi kita perlu paham dulu ya niatnya untuk apa nih, untuk berlibur gitu ya, untuk mendapatkan mungkin entertain atau kesenangan itu tadi, tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin itu baru, yang bermakna gitu ya, yang mungkin sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Yang namanya anak-anak kan juga butuh wisata yang edukatif ya, yang bisa mendidik juga gitu kan. Nah ini kita perlu untuk bisa melihat ke situ. Jadi apakah nantinya liburan ini cuman berakhir sia-sia, cuman dapat capek aja mungkin, dan nggak dapat kesan atau makna yang lain. Nah ini kita perlu melihat sisi-sisi itu sih sebenarnya untuk bijaknya itu tadi gitu. Jadi kita bisa akhirnya menentukan destinasi wisata yang memang benar-benar bisa memberikan makna buat kita dan memberikan pengalaman yang berharga buat anak-anak kita gitu loh. Oke, jadi dalam menentukan tempat liburan ini tentunya harus betul-betul bijak sekali ya Bu. Betul, dicek dulu. Kita perlu mungkin semacam riset dulu gitu ya. Orang tua mungkin perlu cek dulu, cari tahu dulu. Sekarang kan mungkin media tempat tujuannya kemana gitu ya Bu ya. Betul. Jadi di sosial media juga saya rasa sudah banyak sekali tempat-tempat wisata yang punya akun-akun, mungkin kalau di orang tua sekarang lihatnya di Instagram misal gitu ya, itu kan bisa kita lakukan mini riset dulu lah, cek dulu kayak gimana nih tempatnya, yang ditawarkan apa aja di sana gitu ya, cocok nggak buat anak saya yang usia sekian gitu. Nah ini mungkin akan membantu kita supaya lebih bijak dalam menentukan itu tadi gitu. Jadi kita perlu cari tahu dulu gitu, nggak harus langsung menentukan. Oke. Bu Sofi, sebetulnya seperti permainan-permainan di mall begitu. Nah, ini apakah juga bisa menjadikan referensi untuk mengisi libur sekolah sih Bu? Sebenarnya bisa aja ya, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena saya rasa ketika untuk hiburan di mall itu tadi, mungkin yang akan didapatkan anak ya entertainnya itu tadi, begitu ya. Kecuali ketika ada aktivitas-aktivitas fisik lain yang bisa menunjang kemampuan motorik mereka atau perkembangan motorik mereka, itu mungkin bisa menjadi suatu sarana tersendiri gitu untuk menunjang kebutuhan anak itu tadi gitu ya. Tapi saya rasa untuk di mall-mall ini tadi cenderung mungkin akan lebih banyak di entertainnya itu tadi. Lebih ke entertain itu ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau seperti objek wisata misalnya religi, sejarah, budaya, contoh kecil ya, Bu. Contohnya misalnya seperti Gua Sunyaragi, Keraton. Nah, itu kalau menurut pendapat Ibu itu apakah salah satu destinasi tempat liburan sekolah yang memang bijak ini Bu untuk bisa dikunjungi? Sebenarnya cukup bisa ya, karena kita juga perlu mengajarkan sejarah ke anak kita gitu ya, peninggalan-peninggalan masa lalu gitu kan. Nah itu bisa juga kita jadikan objek di mana
muncul nanti kan ada edukasi juga untuk anak. Oh ternyata di zaman dulu ada loh peninggalan sejarah seperti ini gitu ya. Dia kan belajar budaya juga, budaya di Cirebon ini seperti ini. Dia punya ikon ini nih di Cirebon gitu ya. Saya rasa itu juga cukup efektif sebenarnya gitu. Jadi kita balik lagi sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang ingin kita berikan ke anak kita gitu. Jadi biar bisa sesuai dan tepat sasaran itu tadi begitu. Oke, baik. Baik, Ibu Sofia, sebelum kita akhiri perbincangan kita Bu di pagi hari ini, mungkin ada tips Bu atau pesan untuk baik itu untuk orang tua ataupun juga untuk siswa yang mungkin akan berwisata di hari libur ini Bu, silakan. Oke, mungkin tipsnya atau mungkin ini ya semacam suggestion gitu kali ya. Jadi buat yang lagi liburan, buat orang tua atau buat mungkin pihak sekolah juga yang mau memilih tempat wisata, yang pertama harus dicek dulu, harus dilihat dulu sesuai tidak dengan kebutuhan anak begitu ya, sesuai tidak dengan usia perkembangan anaknya. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya momen liburan ini momen dimana kita membangun bonding dan kebersamaan dengan keluarga, orang tua dengan anak. Nah itu yang harus benar-benar kita jaga kualitasnya, jangan sampai kita mengabaikan itu dan kehilangan momen gitu ya. Jadi ayo bareng-bareng lakukan aktivitas yang bermakna bersama keluarga. Kalau bisa di luar, jangan cuma di dalam dengan gadgetnya mungkin, dengan apa ya hal-hal yang mungkin mengganggu itu tadi. Jadi supaya kita dapat makna dari liburan itu tadi dan berkualitas, akhirnya ada peningkatan dari diri kita, mungkin lebih ke situ ya pesannya. Baik, dan lebih berkesan akhirnya ya Bu ya. Betul. Jadi anak juga belajar, nggak cuma liburan aja gitu, tapi belajar yang memang menyenangkan bagi mereka. Oke. Baik, Ibu Sofia, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Sukses selalu Bu ya. Oke. Buat Mas Iskandar, sehat-sehat. Iya, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pendengar, baru saja kami berbincang bersama psikolog klinis Cirebon, Ibu Sofia Halida Fatma, MSSI ya. Dan dengan berakhirnya kami berbincang dengan Ibu Sofia tadi. Di sini pula perjumpaan kita pendengar dalam dialog pagi untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Ya, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Kami hadirkan dialog pagi untuk edisi Jumat 24 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.